Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di hari kedua perbulan tahun 2026 ini. Dengan tema Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bacaan Alkitab Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat 6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu pagi di awal tahun, seorang pemusik sedang menyetem alat musiknya. Dia mencoba memainkan lagu lama yang telah berkali-kali ia bawakan. Nadanya masih benar, melodinya juga masih indah. Tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia kemudian mengambil waktu sejenak, menarik napas, dan mulai mengubah sebuah lagu baru. Lagu itu lahir dari pengalaman yang baru, pergumulan yang baru, dan pengharapan yang baru. Ketika lagu itu dimainkan, ada semangat, sukacita, dan kejujuran yang segar. Ilustrasi ini menggambarkan kehidupan iman kita, saudara. Tahun demi tahun kita jalani rutinitas rohani yang sama. Namun memasuki tahun yang baru, Tuhan mengundang kita untuk tidak sekadar mengulang lagu lama, melainkan mempersembahkan nyanyian baru baginya. Ungkapan iman yang segar, hidup, dan penuh makna. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6 ini menjadi panggilan yang sangat relevan pada hari kedua permulaan tahun 2026 ini. Firman Tuhan mengajak umatnya untuk memulai langkah dengan pujian yang baru, pengakuan iman yang teguh, dan pemahaman yang benar tentang kebesaran Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami berdasarkan bacaan ini. Pertama, panggilan untuk menyanyikan nyanyian baru. Ayat pertama. Pemazmur membuka dengan seruan, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Saudara, nyanyian baru bukan sekadar lagu yang belum pernah dinyanyikan, melainkan respons iman yang lahir dari pengalaman baru bersama Tuhan. Setiap awal tahun membawa tantangan dan kesempatan yang berbeda. Nyanyian baru mencerminkan sikap hati yang bersedia mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Ini adalah pujian yang tidak terikat oleh masa lalu, tetapi terbuka terhadap karya Allah yang terus berlangsung. Umat Tuhan dipanggil untuk menyembahnya dengan iman yang diperbarui, bukan dengan kebiasaan yang kering. Yang kedua, pujian yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, ayat 2. Mazmur ini melanjutkan, bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Saudara, pujian kepada Tuhan tidak berhenti pada kata-kata atau nyanyian di tempat ibadah. Pujian sejati itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari kedua tahun yang baru ini, firman ini mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memberitakan keselamatan Tuhan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Nyanyian baru terwujud ketika hidup kita menjadi kesaksian tentang kasih, kesetiaan, dan anugerah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan yang layak dimuliakan oleh segala bangsa. Ayat 3 dan 4. Pemazmur menegaskan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang terbatas pada satu tempat atau satu masa, saudara.
Ia adalah Tuhan yang besar dan sangat terpuji, melampaui segala Allah buatan manusia. Di awal tahun 2026 ini kita diingatkan bahwa hidup kita memiliki dimensi misi. Nyanyian baru bukan hanya untuk didengar diri sendiri, tetapi untuk dinyatakan kepada dunia agar banyak orang mengenal kemuliaan Tuhan. Yang keempat, perbedaan antara Tuhan dan berhala, ayat 5. Di ayat yang kelima menyatakan dengan tegas, sebab segala Allah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Saudara, berhala dalam konteks masa kini tidak selalu berupa patung, melainkan segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan dalam hati manusia. Harta, kekuasaan, ambisi, atau rasa aman yang palsu. Permulaan tahun adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali pusat hidup kita. Nyanyian baru hanya dapat lahir dari hati yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan. Yang terakhir saudara, yang kelima, sikap hormat di hadapan Tuhan yang mulia, ayat 6. Mazmur ini kemudian ditutup dengan pengakuan keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegemilangan ada di tempat kudusnya. Saudara, menyanyikan nyanyian baru juga berarti hidup dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Kita datang kepadanya dengan kesadaran bahwa Ia adalah Allah yang mulia, penuh kuasa, dan indah dalam keputusannya. Sikap ini menuntun kita untuk menjalani tahun yang baru ini dengan ketaatan dan kerendahan hati. Karena itu, di hari kedua permulaan tahun 2026 ini mengajak kita untuk memeriksa kembali nyanyian hidup kita. Apakah kita masih menyanyikan lagu lama yang kehilangan makna, ataukah kita siap mempersembahkan nyanyian baru bagi Tuhan? Kiranya perenungan ini meneguhkan kita untuk memulai tahun ini dengan pujian yang segar, iman yang diperbarui, dan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Biarlah seluruh hidup kita menjadi nyanyian baru bagi Dia yang layak dipuji dari hari ke hari sepanjang tahun yang baru ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.